إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan paling terasa di antara sekian banyak nikmat itu, hari mata Allah, adalah nikmat iman. Nikmat kita menjadi seorang muslim. Maka nikmat iman inilah yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Bayangkan kalau kita tidak beriman, walaupun kita dipersilahkan, diundang sekalipun, tidak mungkin kita akan menghadiri majelis seperti ini. Karena nikmat iman yang menjadikan kita ingin terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman inilah satu-satunya yang menjamin kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Maka kenapa setiap kali khutbah hadir menyampaikan khutbahnya di setiap mimbar-mimbar selalu mengingatkan kita agar menjaga nikmat ini. Jangan sampai kita hilangkan nikmat ini, jangan sampai kita gadaikan nikmat ini, apalagi sampai kita meninggalkan nikmat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap menjadi orang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana cara kita berbicara, bertingkah laku, bermuamalah, semua itu ada contoh dan teladan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, maka saya termasuk yang yakin sekali pasti kita akan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja yang ingin saya sampaikan. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Beruntunglah kita bisa memasuki tahun baru 2025 bersamaan pula dengan bulan Rajab. Ini menunjukkan karunia Allah begitu besar bagi kita semua. Allah memberikan kesempatan emas untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Bulan Rajab, kata ulama, minat tarjib ay bimakna at-ta'zim. Rajab itu artinya adalah mulia. Rajab itu adalah utama. Karena itu dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 36, bulan ini termasuk di antara 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah yang kita sebut dengan Ashhurul Hurum.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Mana bulan-bulan haram itu? Kata Allah, disebutkan dalam hadis, salasun mutawaliyat, 3 yang berurutan, Zulqaidah, Zulhijjah dengan Muharram, dan wawahidun fard, 1 yang menyendiri yaitu bulan Rajab. Karenanya kata Allah melalui mimbar yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita optimalkan diri kita untuk beribadah. Apalagi kita sudah memasuki tahun baru, maka semangat baru itu penting. Bukan hanya sekadar bekerja, kita semangat. Mencari rezeki, kita semangat. Melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, kita semangat. Tetapi motivasi ibadahnya pun harus semangat. Kenapa? Karena bulan haram, kata Ibnu Abbas, siapapun yang melakukan kebaikan di situ, maka nilai pahalanya akan ditambahkan oleh Allah. Di sisi yang lain, bila mana kita terus bermaksiat, terus lupa kepada Allah, durhaka kita kepada Allah, melakukan dosa di hadapan Allah, maka nilai dosanya pun akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap kali kita memasuki bulan Rajab, walaupun hadisnya dipermasalahkan, tetapi itu tidak masalah kata ulama, karena kita prinsipnya berdoa. Kita memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan. Ya Allah, hambamu ini minta berkah darimu ya Allah. Lihat, bukan kita minta uang yang banyak, bukan minta rezeki yang berlimpah, bukan minta jadi pejabat, tetapi yang kita minta adalah keberkahan dalam hidup kita. Apa arti berkah kata Allah? Dalam kamus disebutkan al-barakatu, pertama bimakna al-luzum. Luzum itu artinya tetap, selalu hadir, selalu ada. Sehingga bila mana kita memerlukan sesuatu, selalu ada. Itu namanya berkah. Jadi bukan di saat kita dicari justru tidak ada, itu namanya tidak berkah. Maka segala sesuatu yang bila mana kita membutuhkannya selalu ada, itu namanya berkah. Yang kedua, al-barakah bimakna an-nama wa ziyadah, berkembang dan selalu bertambah. Sehingga bila mana kita punya rezeki, rezeki itu tidak pernah putus, selalu ada, bahkan selalu tumbuh dan selalu bertambah dalam kehidupan kita. Keluarga yang benar-benar berkah adalah keluarga yang memberikan pencerahan, ketenangan dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang berkah adalah pekerjaan yang benar-benar bisa mendatangkan kenikmatan dalam hidup kita. Sehingga mohon maaf, pekerjaan itu bukan menjadikan kita lalai dari Allah. Kita boleh bekerja, tetapi karena pekerjaan itu berkah, maka kita selalu dalam koridor dan aturan-aturan yang dihadirkan oleh Allah. Bukan menjadi pribadi yang lupa kepada Allah, lupa sholatnya. Bayangkan berapa banyak orang yang bekerja dalam kesehariannya justru lupa kepada Allah. Ini namanya pekerjaan tidak berkah. Bayangkan dari pagi kita bekerja, semangatnya luar biasa. Jam 8, jam 9, jam 10, semangat luar biasa. Kenapa begitu Allahu Akbar, semua kita sakit, semua kita malas. Coba begitu kita Allahu Akbar, semua kita sehat, rajin, penuh masjid ini. Ini namanya berkah. Tapi kita begitu sholat, mulai laparnya di situ, sakitnya di situ, encoknya di situ, makanya sepi masjid. Ini artinya pekerjaan kita tidak berkah dalam hidup ini. Yang ketiga, Allah, al-barakah ay bimakna as-sa'adah. Berkah itu artinya ada bahagia dalam diri kita, ada bahagia dalam hidup kita. Jadi kita bahagia walaupun rezekinya kecil, rezeki kita sedikit, pas-pasan, tapi kenikmatan yang kita raih. Bukan seperti orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Dia mencari, menghamba kepada dunia, dia dapat segitu banyak, tetapi tidak menjadikan dia bahagia. Karena itu pastikan di momen-momen seperti ini kita minta berkah kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Demikian khutbah singkat yang mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita untuk kita semangat beribadah, termotivasi untuk melakukan kebaikan, karena ini adalah bulan yang spesial bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ولاهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة